Luas TPS, luas TPS harus memadai. Tidak mencukupi ya, yang luas itu ya. Banyak yang tidak mencukupi, jadi nanti tetap melihat kondisi yang ada. Ya, yang penting itu nanti yang seperti itu tercapai. Nah, yang ada di bawah itu. Ada pintu keluar, ada pintu masuk, jadi nggak bertabrakan. Dan listrik juga harus tercukupi, sambungan harus tercukupi, karena nanti pada saat penghitungan suara itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Kalau penerapannya itu akhirnya tidak kelihatan, kerja sudah capek dari pagi sampai malam, istrinya kia-kia, ya, kia-kia, gitu ya. Ya, akhirnya timbul permasalahan karena tidak terlihat oleh petugas KPPS. Dilarang mendirikan TPS dalam ruangan tempat ibadah. Ini sudah jelas ya, tempat ibadah dilarang. Kalau di jalanannya mungkin berjalanannya dengan memperhatikan akses dari untuk lewat jamaahnya itu tidak terganggu. Ya. Kalau itu dengan satu-satunya pakai beda yang dihindari. Tapi kalau ada aksi lain dan memungkinkan itu di dalam tempat ibadah, ya, dan ada menuju masuk tempat ibadah itu ada aksi lain yaitu tidak apa-apa. Tapi jangan di dalam tempat ibadah. Okay. TPS di ruang terbuka pastikan terlindung dari sinar bergerak. Jadi di sini TPS di ruang terbuka. Ini saya baru perhatikan ini tidak ya. Nah, ini adalah masalah cuaca di musim hujan ya. Ini intensitas hujannya kan cukup tinggi. Mudah-mudahan pada saat hari pelaksanaan tidak diturunkan hujan, ya, jadi kita bisa kerja dengan maksimal, tidak mengganggu jalannya suara dan penghitungan suara. Karena kalau di luar itu harus diperhatikan benar-benar dari air hujan. Karena kalau suara rusak kena air hujan, ya itu alamat PSU, pemungutan suara ulang, ya. Jadi mudah-mudahan di Surabaya tidak terjadi pemungutan suara ulang, ya. Ya, agar berjalan sesuai dengan tahapnya. Kemudian penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan lengkap lainnya. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari TPS paling lambat tanggal 13 Februari. Nanti teman-teman bisa menang logistik yang akan disampaikan kepada TPS masing-masing. Bisa mengawal itu. Kemungkinan besar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, biasanya untuk kecepatan surat ganti pengambilan logistik ke TPS masing-masing itu biasanya di pagi hari.
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di sini terkait dengan pengamanan, keamanan, ya, keamanan itu sangat untuk menjaga logistik pada saat pemungutan suara. Jadi mungkin di teman-teman bisa di pagi hari ini di pagi untuk mengawal itu. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari satu bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker, nomor kotak suara, label kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang ditempel pada DPTP yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang dibagikan kepada saksi, salinan DPTP yang dibagikan kepada saksi, serta flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS. Sampai di sini bisa dipahami apa tambahnya? Tambahnya ya, itu panas, kemudian orang kantor. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari ini, ya, ada surat suara, ada tinta, ada segel, ada alat bantu tunanetra, ada kantong plastik, ada karet tinta, ada formulir model C hasil salinan dan formulir lainnya, ada formulir untuk berbicara dan sertifikat, tali mengikat, alat pemberi tanda pilihan, segel plastik pengganti kotor, sampul tas dan alat untuk mencoblos pilihan. Jadi itu yang dalam kotak itu. Kemarin hari apa ya? Hari Kamis sama hari Minggu ya, kami di Kpk itu checking isi itu ya, logistik ya, itu isinya jadi dalam kotak suara dan kotak suara itu tersegel ya, langsung dari KPU. Kami hanya memilih itu dan kemudian yang menyegel adalah KPU. Kemudian alhamdulillah kemarin hari Kamis ya, tanggal 7 hari Kamis, tanggal 7 saya tunggu dari pagi, datangnya habis maghrib dan alhamdulillah sudah datang walaupun dalam keadaan kondisi hujan, dan itu tidak bisa dibongkar dulu karena mengingat hujan. Gerimis saja tidak boleh, apalagi hujan ya, takutnya surat suara yang di dalam kotak itu rusak ya. Jadi habis bisa jam 9 lah itu baru mulai diturun dan keadaan benar-benar terang ya. Di sini sudah jelas ya untuk materi yang tadi. Jelas ya. Nah ini selanjutnya adalah pelaksanaan
pemungutan suara. Ini yang harus disiapkan oleh teman-teman PPS dan teman-teman juga bisa mengawal ini ya. Persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. Ya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya itu teman-teman KPPS itu datang jam 5 pagi itu sudah mulai bergerak ke logistik PPS masing-masing untuk mengambil itu ya dan membawanya ke TPS-nya masing-masing. KPPS memeriksa TPS peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Nah itu nanti dicek segelnya terbuka atau tidak. Ya, itu gambarnya seperti itu nanti di meja ketua KPPS. PPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten pada rapat pengumuman di TPS. Itu ya, KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan atau pengawal KPPS yang sudah hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan. Teman-teman PPS nanti memilihnya di mana? Di tempat masing-masing ya? Atau di tempat TPS yang ditugaskan? Yang ditugaskan ya? Itu semua ya? Itu semua ya? Itu beda Ketua KPPS menerima surat rekomendasi. Kemudian KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPD kepada saksi dan pengawas TPS. Ya, ini tahapannya. Nanti teman-teman KPPS akan mendapatkan salinan DPT dan salinan DPD. Kemudian pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Karena ini sudah berjalan semua KPPS yang lain, jadi tidak ada pelatihan ulang. Ya biasanya kan yang melalui KPPS adalah ketua KPPS masing-masing sebelum pelaksanaan dimulai. Karena ini sudah dilakukan semua, jadi baru ya, dan sudah bisa dibuka untuk rapat pemungutan suara. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan bagi seluruh anggota dan petugas terlibat PPS. Ya, jadi itu nanti ada 9 ya. 7 KPPS, 2 petugas terlibat. Itu yang dibayar. Nanti di luar ada lagi. Di luar itu di luar PPS ada lagi ya. Yang satu di SK KPU yang di dalam termasuk PPS Gradu. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilihan hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau
itu diharapkan hadir tepat waktu, ya, tidak molor waktunya. Ya. Nanti semakin panjang waktunya semakin sore nanti selesai. Bahkan semakin diharapkan nanti pada saat penghitungan suara tidak sampai pagi seperti tahun kemarin. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat, saksi pengawas TPS atau pemilih pribadi, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi teman-teman berbagi 30 menit dengan jawaban yang sudah ditentukan. Itu KPPS bisa mulai rapat pemungutan suaranya. Kemudian Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung suara-suara. Jadi nanti kotak suara itu masing-masing ya, tidak dibuka semua ya. Jadi masing-masing kotak dari presiden, DPRD, 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 RI nanti dibuka saja. Tidak dibuka semua, ya, karena kalau dibuka semua itu rawan, dan itu tidak boleh. Ya, untuk teman-teman juga perlu hal itu. Diingatkan kalau kita ada KPPS yang membuka semuanya, ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ketua KPPS kotak suara yang sudah kosong pemilih sanksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Ya, itu baru seperti dilihatkan. KPPS mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk daftar ke anggota KPPS dan menggembokkan pemilih lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian. Kalau pengen cepat, jadi bapak itu membawa anak, ya, yang sudah menikah. Kalau sudah punya anak, ya, kalau belum ya jangan pisahkan dulu baru punya anak itu. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas mengenai tata cara pemberian suara. Jadi di sini nanti KPPS akan menjelaskan tahapan-tahapannya tentang tata caranya dalam pemberian suara. Ketua KPPS mengambil dan memberikan surat-suara yang telah ditandai Ketua KPPS. Logistik. Aku ngirimin Mbak Ana. Iya iya. Aku ngirimin Mbak Ana. KPPS menerima mobil C untuk pemberitahuan memeriksa dari tangan pemilih selanjutnya KPPS elektronik dan mengalami formulir mobil C dan hadir. Jadi nanti dilihat dulu ya apakah sudah tercoblos atau belum, dilihat tangannya, menunjukkan tangannya ya, dan nanti tangannya itu benar-benar ya dalam tubuhnya saja, dan nanti bisa dihapus, bisa tercoblos kembali. Kemudian itu hanya pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak miliknya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diberikan rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Ya, jadi tidak dicek kalau sudah belum dicoblos, tapi justru ada coblosan, karena itu tidak rusak, karena itu datanya dari kotak suara, bukan dari tempat, bukan dari sebelum coblosan.
nanti dikembalikan dan hanya mendapatkan satu kali, ya, jangan satu dosa lagi. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lansia yang membutuhkan pendamping harus mengisi formulir model C pendamping dari KPU dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Jadi nanti kalau KPPS-nya atau keluarganya dinilai kepercayaan untuk melanggar, itu nanti ada formulirnya. Jadi ya kalau dikatakan mari sudah ngebos ya, tanpa ada suara, tanpa ada formulir bisa itu ya, karena itu semua yang ada tidak akan dicatat semuanya ya, ada formulir semuanya. Pemilih mencoblos surat suara tanpa bersuara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Ya, jadi pemilih nanti melipat sesuai dengan tekanannya di malam. Kemudian pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dibagi oleh anggota KPPS dengan ketentuan dari ketuanya. Tidak salah memasukkan surat suara. Ketika memasukkan surat suara nanti KPPS juga akan pusing. Ya, ini gimana? Presiden dikalahkan oleh orang pakai. Dari memang itu harus betul-betul dibantu agar sesuai dengan kotak suara yang surat suara berwarna abu untuk pemilu presiden dan di situ juga ada di masing-masing itu ya warnanya apa ya. Surat-surat berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR RI ya. Surat-surat berwarna merah untuk pemilu anggota DPD. Surat-surat berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD provinsi. Dan surat suara yang berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota. Ya. Ini teman-teman semua dulu ya. Kemudian pemilih mencelupkan salah satu jaring dalam botol tinta yang disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS dibantu oleh anggota KPPS. Ya. Dalam hal penilaian kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah sakit, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit, puskesmas. Ketua KPPS memberi tugas kepada anggota KPPS untuk tugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilih. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan BPDP untuk memberikan suara